Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. Sampai pada kesempatan pertemuan hari ini, mudah-mudahan Allah masih memelihara keislaman dalam diri kita. Allah masih memelihara keimanan dalam diri kita. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman yang ada dalam diri kita akan ditetapkan, akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula keislaman dan keimanan yang menetap dalam diri kita itu bisa membentuk ketakwaan yang ada dalam diri kita, dan dengan ketakwaan itu kita bisa memperoleh posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai pada pertemuan malam hari ini, kita masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, mulai dari kenikmatan berupa kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, dan sekian banyak kenikmatan. Yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya, tentu kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Mudah-mudahan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita ini akan ditambahkan oleh Allah, dan terakhir nanti pada saatnya nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal, yaitu kenikmatan berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keteladanan yang mulia yang berasal dari diri Rasulullah yang sudah diwariskan oleh beliau melalui dalam risalah-risalah yang sampai kepada kita, yang bisa kita baca dalam kitab-kitab sirah, bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Sampai hari ini kita oleh Allah masih diberikan semangat, kita masih diberikan kesadaran untuk terus mempelajari itu, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita menjadi inspirasi yang selalu mengiringi langkah kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk pada perkuliahan ketiga kita. Kalau dalam pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membicarakan tentang persoalan yang berkaitan dengan syariah. Kita sudah membicarakan tentang kategori apa saja yang masuk dalam dimensi syariah. Dalam pertemuan itu kita membicarakan bahwa syariah Islam itu setidaknya terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi yang berkaitan dengan akidah. Jadi konsep yang berkaitan dengan akidah ini, jadi biasanya berisi tentang pokok-pokok keyakinan. Kemudian dalam pertemuan tersebut kita juga membicarakan tentang dimensi yang kedua, yaitu dimensi amaliyah. Jadi amaliyah ini berisi tentang konsep ibadah dan muamalah. Kemudian dalam dimensi yang ketiga kita juga mempelajari tentang akhlak itu. Terkait dengan dimensi yang kedua, yaitu berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ini merupakan salah satu dimensi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita, yaitu perkuliahan berkaitan dengan fikih ibadah. Secara khusus, jadi pertemuan kita hari ini akan membicarakan tentang manusia dan ibadah. Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bicarakan apa sebenarnya tujuan hidup manusia. Kita akan mencoba mengupas tujuan hidup manusia ini dari beberapa karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Mulai dari aspek kreasinya, jadi bahwa manusia ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan secara sempurna. Manusia ketika diciptakan itu sembari diberikan visi dan misi kehidupan.
Tentu saja visi dan misi kehidupan itu harus dijalankan oleh manusia dengan baik. Kemudian kita juga akan melihat bahwa manusia itu ternyata juga memiliki aspek keilmuan. Dari aspek keilmuan itu, maka bisa kita hubungkan dengan keberadaan tujuan hidup tertentu yang juga dimiliki oleh manusia. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang aspek kehendak yang dimiliki oleh manusia, dan kita juga akan bicarakan tentang aspek akhlak yang memungkinkan juga dimiliki oleh manusia. Baru pada giliran berikutnya, kita akan bicarakan tentang hakikat ibadah. Jadi, ibadah itu sebenarnya kedudukannya seperti apa bagi seorang muslim. Lantas ibadah itu, jadi kedudukannya seperti apa, bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam peribadatannya, dan seterusnya. Jadi pada bagian ini, kita akan mencoba untuk membicarakan, jadi relasi antara ibadah dengan konsep kemanusiaan itu sendiri. Dalam studi Islam yang pertama, jadi setidaknya saudara sudah membicarakan gitu ya, saudara-saudara sudah pernah membahas tentang hakikat dari manusia. Ketika kita membicarakan tentang hakikat manusia, maka di sana ada satu ungkapan yang cukup menarik yang berusaha untuk menggambarkan tentang manusia, bahwa manusia itu merupakan sebuah misteri. Manusia itu adalah sebuah misteri. Bahkan ada sekian banyak disiplin ilmu yang sudah lahir di kalangan manusia. Jadi mulai dari ilmu biologi, kemudian ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan, kemudian ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatannya, ilmu berkaitan dengan kebudayaannya, dan ada sekian banyak ilmu yang kemudian lahir. Akan tetapi berbagai keilmuan itu ternyata belum mampu untuk menggambarkan keadaan manusia, jadi keadaan manusia yang sebenarnya. Manusia ternyata tetap menjadi sebuah misteri. Karena itu, maka tidak mengherankan dalam berbagai ilmu yang ada, yang pernah lahir di kalangan umat manusia, di situ selalu melahirkan teori-teori baru. Teori-teori ini adalah teori-teori yang hendak digunakan untuk memberi pemahaman tentang apa itu manusia, kemudian apa tindakan mereka, dan seterusnya. Nah, karena itu, maka mestinya ketika kita membicarakan tentang manusia, kita tidak hanya berhenti pada wilayah pemikiran yang memungkinkan bisa kita miliki berkaitan dengan manusia. Jadi kita tentu saja membicarakan manusia itu bukan sekedar menggunakan akal kita untuk melihat bagaimana manusia itu menjalani kehidupan. Akan tetapi membicarakan manusia itu agar kita bisa mengetahui hakikat yang sebenarnya, bisa kita lakukan dengan memahami bagaimana informasi yang diberikan oleh pencipta manusia terhadap hakikat manusia itu sendiri. Ada sebagian kalangan filosof di masa lampau, mereka berusaha untuk menggambarkan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia itu adalah hewan yang berkata-kata. Dilihat dari sisi jasmaninya, kita memang melihat apa yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang dimiliki oleh hewan. Jadi misalnya kita melihat tubuh jasmaninya dan kebutuhannya. Jadi di situ memang manusia tidak memiliki perbedaan dari hewan. Ya mungkin kalau dari sisi fisiknya memang tidak sama. Akan tetapi dari aspek kreasi, ternyata kita menemukan bahwa manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan juga dibandingkan dengan hewan. Jadi di antara perbedaannya terletak pada kemampuan manusia dalam berkata-kata, kemampuan manusia untuk menggunakan bahasa, dan kemampuan manusia untuk berpikir. Ini yang kemudian menjadi aspek pembeda antara manusia dengan hewan. Hewan hanya mengandalkan aspek instinktif yang ada pada diri mereka. Sementara manusia itu diberikan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membicarakan relasi antara ibadah dengan manusia itu seperti apa. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan bicarakan tentang ibadah sebagai kebutuhan mutlak manusia. Jadi bagaimana manusia itu menempatkan dirinya terhadap kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya.
kewajiban yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan hidup yang dia miliki, yaitu beribadah. Jadi bagaimana kemudian manusia itu menempatkan ibadah itu bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban belaka, yang ketika ibadah itu sudah dilakukan maka gugur kewajiban gitu yang dimiliki oleh manusia itu. Kemudian bagian berikutnya kita juga akan bicarakan tentang pembagian ibadah. Jadi di situ kita akan bedakan ibadah menjadi dua, di antaranya adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Terakhir, kita nanti akan bicarakan tentang prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Nah, pertama kita akan meninjau gitu ya. Jadi berkaitan dengan tujuan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi hakikatnya manusia itu bisa menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Karena manusia itu memang memiliki berbagai keunggulan, dan hal ini bisa kita lihat dari beberapa aspek yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia itu dilihat dari aspek kreasi. Manusia itu sejak awal sudah diciptakan secara sempurna. Jadi manusia itu sudah diciptakan secara sempurna. Semua anggota tubuhnya itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, jadi sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia dilengkapi dengan jasmani. Manusia dilengkapi dengan ruhani. Manusia dilengkapi dengan akal. Jadi akal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Demikian juga rohani. Jadi rohani ini juga dimiliki oleh manusia. Rohani ini merupakan tempat akhlak baik. Jadi tempat akhlak baik bagi manusia. Sementara akal itu merupakan tempat di mana manusia menyimpan potensi ilmu yang ada dalam dirinya. Jadi dua hal ini membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Makhluk-makhluk ya Allah yang lain seperti hewan misalnya, mereka memiliki ruh. Akan tetapi ruh yang mereka miliki itu tidak menjadi tempat bagi akhlak baik yang mereka miliki. Jadi memang makhluk yang lain seperti binatang misalnya, mereka tidak memiliki konsep akhlak. Jadi mereka tidak memiliki konsep akhlak dalam diri mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu berdasarkan instinktif yang sudah ditanamkan dalam diri mereka berdasarkan insting atau gharizah. Jadi ketika mereka memakan makanan untuk mempertahankan hidup, ketika mereka kemudian mencari pasangan dan seterusnya, itu karena dorongan yang bersifat naluriah. Ini berbeda dengan manusia. Jadi unsur instinktif ini ada, akan tetapi juga dilengkapi dengan potensi nurani, jadi potensi ruhiyah dan sekaligus potensi akhlak gitu ya. Potensi akal. Karena itu, maka dilihat dari aspek kreasi ini, manusia menjadi berbeda. Dia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu, berdasarkan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ini, maka manusia bisa memiliki tujuan hidup mereka sendiri. Dalam artian, berdasarkan kesempurnaan yang mereka miliki, berdasarkan fungsi dari seluruh tubuh yang dia miliki, maka dia bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Jadi dia bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri berdasarkan tubuh, berdasarkan rohani, atau berdasarkan akal yang dia miliki. Demikian juga manusia itu memiliki aspek keilmuan. Jadi manusia itu diberi kesempatan untuk memahami dunia ini secara lebih mendalam. Manusia bisa memahami lebih jauh tentang hakikat dirinya, sekaligus hakikat alam semesta. Karena itu, jadi ketika manusia kemudian diberi potensi untuk mengolah, jadi mengolah segala sesuatu yang ada di sekitarnya agar bisa menjadi informasi yang tepat. Jadi memberikan informasi bagi dirinya untuk memberikan. Jadi informasi itu nanti bisa digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat terhadap berbagai objek yang ada di sekitarnya. Nah, di sini manusia memiliki ilmu. Dengan ilmu itu, dia memiliki pemahaman yang luas terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi dia bisa berbicara
berkaitan dengan manusia, jadi objek yang berupa manusia. Dia juga bisa berbicara berkaitan dengan objek yang lain selain manusia. Jadi objek-objek yang berkaitan dengan alam. Jadi manusia, karena dia memiliki ilmu, maka dengan ilmunya itu dia bisa menentukan pilihan-pilihan. Apa yang terbaik bagi dirinya, apa yang tidak baik bagi dirinya. Apa yang tepat untuk dirinya, apa yang tidak tepat untuk dirinya. Jadi karena aspek keilmuan ini, maka manusia itu mestinya bisa menetapkan tujuan hidup mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka terhadap alam. Jadi ketika manusia itu sudah memahami alam dengan baik, maka di situ dia bisa menetapkan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup itu bisa diperoleh melalui aspek ilmunya dengan menggunakan mendayagunakan akal yang dia miliki. Jadi manusia bisa mengembangkan kehidupan berdasarkan keilmuan yang dia kuasai. Kemudian yang ketiga, aspek kehendak. Jadi manusia ini diberi kehendak bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang sudah menetapkan aturan-aturan tertentu bagi manusia. Jadi di antara aturan itu adalah aturan yang kemudian diturunkan oleh Allah pada manusia yang kita sebut sebagai syariah, yang kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Jadi manusia itu diberikan aturan berkaitan dengan keyakinan. Jadi berkaitan dengan persoalan akidah. Karena itu dalam bidang akidah, mestinya manusia itu tidak perlu lagi memikirkan pokok-pokok keyakinan yang harus mereka jalankan dalam kehidupan. Demikian juga berkaitan dengan amaliyah. Maka manusia itu juga tidak perlu menciptakan ibadah mereka sendiri. Akan tetapi manusia itu boleh berkreasi dalam persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Jadi muamalah itu mengatur hubungan antar manusia atau mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Pada bagian ini manusia boleh berkreasi. Akan tetapi dalam persoalan yang berkaitan dengan ritual, peribadatan, maka manusia tidak diperbolehkan untuk berkreasi. Kemudian manusia juga diatur dalam persoalan yang berkaitan dengan nilai dan norma. Jadi dalam hal ini, jadi konsep Islam sudah menyediakan basis-basis keilmuan yang berkaitan dengan akhlak. Bahkan di situ, jadi akhlak Islam itu prakteknya itu diperlihatkan melalui sosok teladan. Dan sosok teladan itu adalah Rasulullah SAW. Jadi dalam konsep Islam, akhlak itu adalah sebuah ilmu. Akhlak itu juga sebuah praktek. Nah, sebagai sebuah ilmu dan sekaligus praktek, maka di sini seorang muslim itu memiliki sosok yang bisa diteladani. Dan kita melihat gitu ya, hari ini satu-satunya ajaran agama atau satu-satunya keyakinan yang dimiliki oleh manusia, satu-satunya ajaran yang berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan akhlak yang ada pada masa sekarang, yang memiliki contoh manusia secara nyata dalam pengamalan, itu hanya konsep Islam. Kita bisa melihat berbagai ideologi yang pernah lahir di dunia. Ideologi apapun, termasuk ideologi yang lahir dari materialisme, seperti komunisme, kapitalisme, dan seterusnya. Ketika mereka hendak mencari gitu ya, ketika mereka hendak mencari bagaimana cara menghidupkan ideologi itu secara ideal, siapa contoh yang paling nyata dari siapa contoh yang paling nyata yang pernah menjalankan berbagai ideologi itu, ternyata sulit sekali kita temukan siapa yang memang benar-benar mewakili ideologi itu. Misalnya ketika kita membicarakan Marxisme. Ketika kita membicarakan Marxisme, pemikiran yang digunakan dalam Marxisme itu adalah pemikiran Karl Marx. Akan tetapi benarkah itu ya, Karl Marx itu pernah mempraktekkan apa yang dia tulis dalam berbagai buku yang pernah dia tulis, seperti misalnya Das Kapital kalau tidak salah. Jadi benarkah Karl Marx itu sudah mempraktekkan semua teori yang dia miliki ini? Saya kira tidak gitu ya. Jadi ternyata Karl Marx itu sendiri tidak pernah mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Jadi banyak ideologi ini hidup di dunia, dan ketika kita mencoba untuk mencari patron yang pernah menjalankan ideologi itu, ada agama-agama yang lahir di dunia, dan ketika kita mencari siapa sosok yang bisa dijadikan teladan dalam agama itu,
maka kita akan mengalami kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan. Dan dalam konsep Islam, jadi dalam upaya untuk menjalankan syariah, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan akidah, persoalan yang berkaitan dengan amaliyah, dan persoalan yang berkaitan dengan akhlak, kita ternyata memiliki contoh nyata, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi meskipun Allah sudah menyediakan sudah menyediakan syariah untuk dilaksanakan oleh manusia, tetapi manusia itu ternyata juga diberi kehendak bebas. Artinya manusia itu bisa memilih untuk melaksanakannya, dan dia juga bisa memilih untuk tidak melaksanakannya. Tentu saja masing-masing nanti akan memiliki konsekuensi tersendiri. Jadi manusia itu dengan kehendak yang ada dalam dirinya, meskipun kehendak manusia itu bukan merupakan kehendak yang bersifat absolut. Jadi ketika manusia berkehendak, menghendaki sesuatu itu terjadi atas dirinya, ketika Allah tidak menakdirkan hal itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Akan tetapi, dari aspek kehendak ini, maka manusia itu bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dengan pilihan-pilihan itu, maknanya dia juga bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri berdasarkan kehendak yang dia miliki. Kemudian yang keempat, berdasarkan aspek akhlak. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dibentuk oleh akhlaknya. Manusia itu bisa dibentuk oleh sikap batin dan perilakunya. Ada manusia yang sebelumnya baik-baik saja, dalam artian dia memiliki akhlak yang baik. Akan tetapi karena pengaruh lingkungan, maka dia bisa saja menjadi orang yang tidak baik. Atau ada orang itu yang sejak awal, karena pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, dia menyerap berbagai nilai dan norma yang berasal dari lingkungannya itu, dan lingkungannya itu kebetulan adalah sebuah lingkungan yang memungkinkan dia bisa mengembangkan diri sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Jadi nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, maka dia kemudian bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma itu. Nah, ini aspek akhlak. Jadi aspek akhlak itu ternyata juga bisa menentukan tujuan hidup yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia, karena adanya nilai dan norma yang ada di sekitarnya, termasuk nilai dan norma yang dia pelajari dari masyarakat di mana dia hidup, dia bisa mengembangkan tujuan hidup berdasarkan nilai atau norma itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya. Jadi manusia itu memiliki karakteristik. Jadi didasarkan pada aspek kreasi, didasarkan pada aspek ilmu, aspek kehendak, dan aspek akhlak, mereka bisa menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Setiap penciptaan itu pasti memiliki arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Nah, tadi kita sudah membicarakan gitu ya, bahwa manusia itu bisa menciptakan tujuan mereka sendiri berdasarkan aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, dan aspek akhlak. Akan tetapi, apakah tujuan yang mereka tetapkan itu merupakan tujuan yang sebenarnya dari manusia itu sendiri? Apakah tujuan yang mereka tetapkan sendiri itu merupakan tujuan yang memang sesuai dengan fitrah yang dia miliki? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Gitu ya. Karena itu, maka kita perlu meninjau. Jadi sebenarnya tujuan yang dimiliki oleh manusia itu apakah memang merupakan tujuan yang bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri? Karena ketika kita melihat itu ya, jadi setiap manusia itu diberi kebebasan untuk menciptakan tujuan hidup mereka sendiri, maka yang terjadi itu bisa jadi justru manusia itu tidak akan memiliki keteraturan. Dalam artian mereka bisa sebebas-bebas mereka menentukan tujuan hidup sendiri, dan kadangkala ketika mereka diberi kebebasan semacam ini, justru kehidupan mereka itu tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Karena itu maka Islam itu kemudian menetapkan sejak awal bahwa manusia itu seharusnya mengikuti tujuan sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi tujuan itu sudah digariskan oleh penciptanya. Dalam setiap penciptaan, maka pasti penciptaan itu memiliki arti, manfaat, kegunaan, dan sekaligus tujuan tertentu. Manusia memang diberikan akal. Akan tetapi akal itu ternyata tidak bisa digunakan untuk membicarakan segala hal. Jadi tidak semua aspek yang ada pada kehidupan itu bisa dibicarakan dengan akal.
secara umum akal itu hanya bisa digunakan untuk menjangkau persoalan-persoalan yang bisa dilihat dengan menggunakan mata, yang bisa didengar menggunakan telinga, yang bisa disentuh dengan menggunakan kulit kita, yang bisa kita rasakan dengan lidah kita. Dalam artian, akal manusia itu terbatas. Jadi akal manusia itu bisa kita gunakan berpikir secara benar ketika dia mendapatkan informasi yang tepat. Dan informasi itu adalah informasi yang berasal dari panca indera yang kita miliki. Nah, lepas dari itu, jadi lepas dari respon-respon yang berasal dari panca indera ini, maka akal manusia itu bisa menerawang tanpa batas. Gitu. Jadi misalnya gitu ya, kita membicarakan tentang persoalan-persoalan yang bersifat gaib misalnya. Persoalan yang bersifat gaib itu tidak bisa diindra dengan menggunakan panca indera. Karena itu, ketika membicarakan persoalan yang gaib semacam ini, sementara tidak ada panduan yang dimiliki oleh manusia, maka bisa jadi manusia itu akan membicarakan persoalan gaib itu secara imajinatif. Sehingga imajinasinya nanti bisa liar, menggambarkan alam gaib itu bahkan tidak sesuai dengan hakikatnya dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan tujuan hidup ini pun, kadang-kala ada tujuan hidup itu yang bersifat abstrak. Karena tujuan hidup itu hakikatnya sesuatu yang memang terdiri dari abstraksi gitu ya. Jadi kadang-kala ketika kita membicarakan tujuan hidup itu ya abstrak gitu. Jadi di situ tidak terlalu terlihat panduannya secara jelas. Karena itu, ketika kita berusaha untuk membicarakan tujuan hidup hanya menggunakan akal kita, jadi kita mendaya gunakan akal yang kita miliki, maka khawatirnya kita tidak akan mampu mengetahui secara pasti. Jadi tujuan hidup yang sebenarnya dimiliki oleh manusia itu apa. Karena itu, yang berhak untuk menjawab tujuan hidup manusia itu adalah zat yang menciptakan manusia. Dia adalah Allah. Jadi Allah ini secara mutlak sudah memberikan pengetahuan, jadi berkaitan dengan penciptaan manusia, termasuk tujuan hidup yang dimiliki oleh manusia itu. Nah, tujuan hidup manusia itu bisa ditelaah melalui firman Allah, melalui ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi tujuan hidup manusia itu tidak lain untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, apa fungsi dari ibadah itu? Jadi ibadah itu sesungguhnya merupakan manifestasi dari keimanan. Pada bagian awal pertemuan kita terdahulu, kita sudah membicarakan bahwa syariah itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi yang berkaitan dengan akidah. Dalam persoalan yang berkaitan dengan akidah itu, kita membicarakan salah satu unsur keimanan yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu keberimanan kepada Allah. Jadi kita beriman kepada Allah, di situ kita berusaha untuk mentauhidkan Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta. Allah itu satu-satunya pemelihara. Allah ini merupakan satu-satunya. Jadi satu-satunya zat gitu ya. Jadi satu-satunya zat yang mencipta, memelihara, melakukan rekayasa atau melakukan perbuatan-perbuatan apapun. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, Allah ini juga merupakan pusat dari tauhid uluhiyah. Karena Allah itu adalah pencipta manusia. Allah juga merupakan pencipta alam raya ini. Maka hanya kepada Allah lah. Jadi hanya kepada Allah lah peribadatan itu dilakukan. Jadi melalui konsep keyakinan ini kita diajarkan gitu ya, bahwa Allah itu merupakan manifestasi dari iman. Jadi iman itu perlu pembuktian. Dan salah satu pembuktiannya itu melalui amaliyah. Jadi salah satu amaliyahnya adalah peribadatan. Demikian juga, jadi ibadah itu menjadi manifestasi dari rasa syukur kita, menjadi perwujudan dari rasa syukur kita, bahwa kita sudah diciptakan sedemikian rupa, kita sudah diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah dalam pengertian yang luas adalah ketundukan manusia kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Jadi ibadah dalam pengertian yang luas itu menunjukkan bahwa manusia itu harus tunduk kepada hukum-hukum yang dimiliki oleh Allah untuk menjalankan kehidupan. Artinya ibadah di sini memiliki makna yang sangat luas. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah yang bersifat mahdhah saja, tetapi juga ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Jadi kalau ibadah mahdhah itu biasanya aturan-aturannya itu bersifat terperinci seperti sholat itu ya, bagaimana melaksanakan zakat, kemudian bagaimana melaksanakan haji dan seterusnya. Sementara ibadah ghairu mahdhah itu biasanya berkaitan dengan muamalah. Jadi pada dasarnya ibadah ghairu mahdhah itu tidak masuk ke dalam golongan ibadah, tetapi dia bernilai ibadah karena diniatkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan syariah, kemudian kita meniatkan itu untuk ibadah, maka muamalah itu menjadi ibadah. Jadi ibadah ini kita kenal sebagai ibadah yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang hakikat ibadah. Jadi apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri? Kalau kita lihat dari sisi lughatan, dari sisi kebahasaan atau dari sisi etimologis, kata ibadah itu memiliki makna diantaranya pengabdian. Jadi mengabdi. Kemudian penyembahan. Kemudian di dalamnya juga ada unsur ketaatan. Di dalamnya juga ada unsur ketundukan. Kemudian ada unsur merendahkan diri. Jadi ibadah itu tunduk, merendahkan diri, dan di dalamnya itu juga ada unsur yang berupa cinta dalam tingkat yang sempurna. Karena peribadatan itu sendiri bukan sekedar kewajiban, tapi mestinya gitu ya, ketika kita beribadah itu kita juga disertai dengan berbagai hal. Yang dimaksud dengan hal itu, jadi hal itu berkaitan dengan kondisi batin. Jadi ketika seseorang beribadah itu, dia tidak sekedar sedang menjalankan kegiatan yang bersifat fisik. Misalnya kita sholat gitu ya, kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, memang anggota-anggota tubuh kita saat itu melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian dari lisan kita terlontar bacaan-bacaan sholat. Tetapi sholat itu hakikatnya bukan sekedar bacaan. Sholat itu juga bukan sekedar gerakan. Sholat itu juga berkaitan dengan persoalan rasa. Sholat itu juga berkaitan dengan kondisi batin. Dalam sholat itu mestinya kita juga bisa menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita juga bisa menghadirkan rasa khauf kita kepada Allah. Jadi kita takut ketika takut gitu ya, takut jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan pengabdian kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Sembari di dalam ibadah itu, kita juga menghadirkan roja. Jadi kita menghadirkan pengharapan kepada Allah. Berharap agar ibadah kita diterima, berharap agar kita mendapatkan hadiah jannahnya, mendapatkan hadiah surganya. Nah di sini, maka ibadah itu bukan sekedar persoalan tunduk atau merendahkan diri, tetapi ibadah itu juga merupakan amaliyah yang harus diiringi dengan rasa. Termasuk di dalamnya adalah rasa cinta. Karena kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan sekaligus Rahim, maka dalam diri manusia juga harus ditumbuhkan Rahman dan Rahim ini. Jadi manifestasi dari sifat Allah Rahman dan Rahim ini juga harus kita tumbuhkan sebagai timbal balik atas kasih dan sayang yang sudah diberikan pada makhluknya. Jadi ibadah itu juga berkaitan dengan rasa. Nah, inti ibadah itu berkaitan dengan ketaatan, berkaitan dengan kepatuhan, berkaitan dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Ini adalah hakikat ibadah. Nah, dari keterangan yang sudah saya berikan di awal, maka setidaknya kita akan menemukan gitu ya bahwa ada dua unsur penting dalam konsep ibadah. Yang pertama, ibadah itu diiringi ketundukan. Kita senantiasa mematuhi semua titahnya. Karena peribadatan itu merupakan manifestasi dari iman, maka konsep-konsep iman itu harus sudah selesai dalam diri kita. Jadi kita harus memiliki akidah yang kuat dalam artian
keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada kitab-kitab, keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita pada takdir, keimanan kita pada hari kiamat dan seterusnya. Itu sudah harus selesai dalam diri kita. Jadi karena itu, jadi dengan selesainya konsep akidah ini merasuk dalam diri kita, mengakar dalam diri kita, menjadi pondasi bagi diri kita sebagai seorang muslim gitu ya. Sebagai seorang muslim dan sekaligus mukmin, maka ketundukan kita kepada Allah itu akan menjadi lebih bermakna. Kepatuhan kita kepada Allah itu memiliki alasan yang kuat. Jadi unsur ibadah yang pertama itu tunduk mematuhi semua titahnya. Kenapa? Karena kita meyakini apapun yang diturunkan oleh Allah, jadi apapun yang diturunkan oleh Allah itu pasti sesuai dengan manusia. Karena Allah adalah pencipta manusia, maka Allah paling tahu karakteristik yang dimiliki oleh manusia, karakteristik dari ciptaannya. Ini seperti ketika saudara-saudara misalnya memiliki satu perangkat elektronik tertentu. Atau misalnya Anda memiliki kendaraan tertentu dengan merek tertentu. Jadi misalnya Anda punya sepeda motor Anda itu adalah sepeda motor merek misalnya Honda gitu ya. Maka di situ, jadi pabrikan Honda itu sudah memberikan petunjuk bagaimana cara perawatan dari motor yang Anda miliki. Di situ juga ada panduan untuk melakukan perbaikan. Kalau misalnya dibutuhkan spare part baru, maka perusahaan itu akan memberikan rekomendasi. Spare part yang sesuai untuk motor itu seperti apa. Jadi kenapa kemudian pabrikan Honda itu memberikan petunjuk-petunjuk semacam itu? Karena mereka adalah pencipta dari motor itu. Tentu mereka lebih tahu tentang spek-spek yang dibutuhkan oleh motor yang sudah mereka ciptakan atau yang sudah mereka buat, yang sudah mereka rakit dan seterusnya. Demikian juga Allah. Allah itu adalah pencipta manusia. Ketika menciptakan manusia, Allah itu memberikan ukuran-ukuran tertentu yang sudah tepat terhadap makhluk yang diciptakannya, yang berupa manusia ini. Ukuran inilah yang dikenal sebagai fitrah. Jadi ukuran ini disebut sebagai fitrah. Fitrah itulah, jadi fitrah itulah, gitu ya. Berdasarkan fitrah itulah, maka Allah kemudian menciptakan aturan-aturan untuk manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajisanihi. Jadi kata Rasulullah, setiap manusia, setiap yang dilahirkan, itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi setiap manusia yang dilahirkan, dia itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Nah, apa makna fitrah itu? Barangkali sebagian dari kita sekedar maknai kata fitrah itu sebagai suci gitu ya, atau bening gitu ya. Jadi setiap orang itu lahir dalam keadaan suci, dalam artian dia tidak membawa dosa. Termasuk dia tidak membawa dosa warisan dari nenek moyangnya atau bahkan dari Nabi Adam, sebagaimana konsep yang ada dalam agama lain. Jadi memang dalam konsep Islam itu setiap orang itu lahir dalam keadaan suci. Jadi dia tidak memiliki dosa yang diwariskan dari nenek moyangnya. Jadi memang benar-benar suci. Ini makna yang pertama. Ini adalah makna yang saya kira sudah dikenal luas oleh masyarakat kita. Barangkali Anda pun paham gitu ya. Kata fitrah itu diantaranya dimaknai suci, jadi bersih dari dosa ketika lahir. Jadi memang tidak masuk akal bayi itu begitu lahir kemudian dia membawa dosa yang berasal dari nenek moyangnya. Jadi bukan hanya tidak masuk akal, ini juga tidak adil gitu ya. Nah, tapi makna fitrah itu bukan sekedar itu saja. Jadi makna fitrah yang kedua itu maknanya adalah kondisi semula jadi. Jadi fitrah itu adalah kondisi semula jadi. Jadi manusia itu sudah diciptakan dalam takaran-takaran tertentu yang sempurna. Manusia itu diciptakan dengan porsi-porsi tertentu yang sempurna. Manusia itu diciptakan dengan kelengkapan-kelengkapan tertentu yang sempurna. Masing-masing kelengkapan itu sudah dilengkapi dengan fungsi-fungsi tertentu. Bisa kita bayangkan gitu ya, misalnya kita memiliki hidung misalnya.
hidung kita punya 2 lubang. Lubangnya pun menghadap ke bawah. Nah, lubang yang menghadap ke bawah ini sebenarnya sudah diciptakan dengan proporsi tertentu. Kenapa tidak diciptakan menghadap ke atas lubangnya? Tentu ada banyak pertimbangan di sana. Jadi Allah ini dengan ilmunya ketika menciptakan manusia itu sudah memiliki proporsi. Coba kita bayangkan seandainya hidung kita itu lubangnya menghadap ke atas. Kemudian kita kehujanan gitu ya. Jadi jalan-jalan tiba-tiba hujannya deras. Bisa jadi kita tidak akan bisa bernafas. Demikian juga di atas mata kita itu diciptakan alis misalnya. Ini juga satu wujud kesempurnaan. Jadi di antaranya alis itu nanti berfungsi untuk melindungi agar mata kita tidak terkena keringat misalnya. Jadi dahi kita berkeringat sampai mengalir gitu ya. Jadi itu nanti akan melindungi mata kita, termasuk melindungi mata kita dari hal-hal yang lain. Nah, Allah itu sudah menciptakan manusia itu secara sempurna. Ada ukuran-ukurannya. Ini berkaitan dengan kondisi semula jadi manusia. Kemudian kata fitrah itu juga bermakna al-Islam. Dalam hadis itu, jadi kata fitrah itu kemudian disandingkan dengan nama dari sejumlah agama itu ya. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang lahir itu dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhabidanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunasironihi, menjadikan dia Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi di situ kata fitrah itu kemudian disandingkan dengan nama dari sejumlah agama. Karena itu maka fitrah ini kemudian dimaknai sebagai Islam atau al-Islam gitu ya. Jadi setiap bayi yang lahir, jadi makna dari hadis itu, setiap mereka yang lahir, setiap anak Adam yang lahir, maka dia lahir dalam kondisi Islam. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia menyimpang dari Islam. Jadi ini perlu dimaknai. Nah, karena kelahiran manusia yang sudah sesuai dengan fitrah ini, maka untuk menjaga fitrahnya, maka manusia harus melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Yang pertama berkaitan dengan menjaga kesucian kita. Kita diciptakan oleh Allah bersih dari dosa. Manusia itu tentu sepanjang hidupnya akan melakukan dosa, baik yang disadari atau tidak. Tetapi keberadaan dosa itu juga memiliki hikmah. Jadi ketika ada dosa, maka mestinya kita segera bertobat kepada Allah. Jadi berusaha untuk sebisa mungkin mengembalikan kesucian yang ada dalam diri kita. Setidaknya usaha inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu bisa benar-benar suci? Rasanya mustahil. Akan tetapi kita berusaha untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, mestinya manusia itu juga berusaha untuk menjaga kondisi semula jadinya, menjaga fitrahnya. Jadi menjaga fitrah yang ada pada jasmaninya, menjaga fitrah yang ada pada ruhaninya, menjaga fitrah yang ada pada akalnya. Jadi menjaga kecenderungan-kecenderungan alami yang dimiliki oleh ketiga potensi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga, mestinya manusia itu juga berusaha untuk melaksanakan al-Islam dalam kehidupannya. Karena dengan menjaga dan melaksanakan al-Islam itulah, maka fitrah yang ada dalam dirinya akan terjaga. Jadi dia akan terjaga. Jadi fitrah yang dimiliki oleh manusia ini akan terjaga ketika dia melaksanakan al-Islam. Maka disitulah manusia itu kemudian diwajibkan oleh Allah, diberi tujuan hidup oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sejak dalam proses penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini maka ibadah itu sebenarnya memiliki unsur pemeliharaan. Jadi ibadah itu untuk memelihara manusia. Satu contoh saja misalnya gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajarkan kita dalam salah satu hadis yang singkat, as-saumu tahsihu. Jadi as-saumu tahsihu. Apa maknanya? Jadi berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, maka kita akan mendapatkan manfaat dari puasa itu, yaitu kesehatan. Jadi dengan berpuasa itu, maka kita memperoleh kesehatan. Tentu ketika kita berpuasa, niat kita itu bukan untuk sehat.
Sehat itu adalah bonusnya. Jadi kita tidak usah berharap dengan puasa kita sehat. Insya Allah dengan berpuasa itu, maka kita akan mendapatkan kesehatan. Hari ini kita menemukan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau, ternyata terbukti. Jadi ada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan gitu ya, terhadap berbagai puasa yang ada dalam konsep Islam. Dan ternyata di situ dibuktikan bahwa memang ternyata puasa itu memberikan kesehatan tersendiri kepada manusia. Kesehatan itu adalah kesehatan yang bisa dilihat dari atau dirasakan oleh tubuh kita. Jadi dirasakan oleh tubuh kita. Jadi misalnya dengan berpuasa selama 1 bulan pada bulan Ramadan misalnya gitu ya. Ternyata tubuh kita itu secara alami itu melakukan proses detoksifikasi. Jadi proses untuk menghilangkan racun-racun yang ada pada tubuh manusia. Jadi Anda nanti bisa itu ya membaca berbagai penelitian tentang puasa, seperti puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ramadan, dan juga mungkin puasa-puasa yang lain. Kita tidak berharap gitu ya, ketika kita menjalankan ritual puasa atau siam gitu ya, kita tidak berharap akan mendapatkan kesehatan semacam ini, tapi ini adalah bonus yang berasal dari Allah. Jadi peribadatan itu berfungsi untuk memelihara manusia. Di antaranya untuk memelihara fitrah manusia. Bahwa kita akan menua, iya, bahwa anggota tubuh kita nanti secara perlahan akan semakin kehilangan fungsi optimalnya, iya. Akan tetapi fitrah itu akan bisa terjaga melalui ibadah. Satu contoh lagi misalnya, ibadah sholat. Coba Anda perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Perhatikan orang-orang tua yang ada di sekitar kita, yang kita husnudoni, kita berprasangka baik bahwa mereka itu sudah sholat sejak muda. Jadi coba perhatikan mulai umur 60-70 tahun. Jadi kita husnudon, mereka sudah sholat sejak usia muda, bahkan sejak kecil. Ternyata jarang sekali kita temukan orang yang sejak kecil sudah melaksanakan sholat dan dia istiqomah sampai tua, mereka terserang penyakit bongkok atau bungkuk. Itu sangat jarang sekali. Kenapa hal itu terjadi? Di situ membuktikan kepada kita bahwa ibadah itu ternyata merupakan bagian dari pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Itu baru persoalan yang bersifat jasmaniah. Belum persoalan yang berkaitan dengan rohaniyah. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan memiliki efek terhadap rohani yang kita miliki. Belum berkaitan dengan akal. Jadi orang yang mereka secara istiqomah melakukan sujud kepada Allah, itu biasanya akalnya itu akan terpelihara lebih baik. Maka kita tidak heran itu ketika menemukan orang-orang yang ahli ibadah, itu tingkat kepikunannya ketika mereka tua, itu biasanya lebih minim dibandingkan orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Coba ini diperhatikan. Jadi dengan cara ini kita bisa belajar gitu ya, belajar dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Karena itu, maka tidak mengherankan kalau Allah kemudian memerintahkan kita ibadah, itu sebenarnya ya itu merupakan bagian dari kepentingan kita. Maka mulai saat ini gitu ya. Jadi mari kita senantiasa tunduk mematuhi semua titahnya. Jadi ketika kita mematuhi semua perintah-perintah yang berasal dari Allah itu, maka kita tidak akan pernah merasa rugi. Kenapa? Karena fitrah yang ada dalam diri kita itu insya Allah akan terpelihara. Kemudian unsur ibadah yang kedua itu berkaitan dengan cinta. Kita melaksanakan peribadatan itu dengan rasa ikhlas. Kita tidak pernah merasa terpaksa. Kita melaksanakan itu bahkan dengan sukacita. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan rasa cinta, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keuntungan di dunia ini. Jadi kita bisa menyaksikan gitu ya, orang-orang yang melaksanakan peribadatan dengan baik, mereka mendapatkan ketenangan hati, mereka bisa menjalani kehidupan itu dengan cara yang lebih baik. Kehidupan mereka lebih berkualitas dibandingkan mereka yang tidak pernah melaksanakan ibadah. Mereka terlalu terprovokasi oleh berbagai hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka terlalu sibuk mengejar dunia itu, sehingga kadangkala mereka mempertaruhkan kondisi rohani, kondisi akal yang mereka miliki. Jadi mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena itu, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan spiritual itu. Mereka tidak mendapatkan ketenangan batin. Betapa banyak kita temukan orang-orang yang terlalu
memburu materialisme dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki paham materialisme, terlalu memburu dunia. Ternyata mereka tidak bisa menghadirkan ketenangan batin dalam diri mereka, kehidupan mereka selalu gelisah dan seterusnya. Karena itu maka ibadah itu bisa membimbing manusia itu untuk memiliki cinta. Dan cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mendapatkan cinta dari pencipta alam raya, maka dia mendapatkan cinta yang sejati. Jadi dia mendapatkan cinta yang sejati. Dan cinta yang sejati ini tentu merupakan impian dari seorang hamba. Jadi seorang hamba itu ya. Kenapa? Karena ini adalah cinta yang bersumber dari kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jangan pertaruhkan gitu ya. Jangan pertaruhkan dengan cinta-cinta yang tidak sejati. Jadi carilah cinta yang sejati. Jadi seandainya Anda itu diminta untuk memilih dan hanya ada dua pilihan. Antara memilih kebenaran atau al-haq gitu ya. Jadi al-haq itu al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Jadi kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Karena itu maka Anda jangan sampai termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ketika Anda misalnya diminta untuk memilih antara kebenaran dan cinta, sementara hanya ada dua pilihan itu dan tidak diperbolehkan untuk memilih salah satu, maka kira-kira mana yang akan Anda pilih? Nah, ini mungkin pertanyaan yang cocok untuk Anda gitu ya, karena memang usia seperti Anda itu mungkin saat ini memang seringkali ada dalam dilema semacam ini, termasuk berkaitan dengan urusan cinta dan seterusnya. Jadi seandainya gitu ya, hanya ada dua pilihan antara memilih kebenaran dan cinta, maka kira-kira mana yang akan Anda pilih? Kalau Anda, jadi kebenaran itu ibaratnya seperti matahari, sementara cinta itu seperti rembulan gitu ya. Jadi seperti rembulan. Kalau Anda memilih cinta, mungkin Anda akan bisa mendapatkan kenikmatan hidup. Kalau Anda memilih cinta, mungkin Anda bisa mendapatkan kelembutan. Anda mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi jangan salah, cinta itu seperti rembulan. Cinta itu seperti rembulan yang hadir pada malam hari. Jadi kalau Anda sekedar memilih cinta, maka Anda bisa mendapatkan kegelapan yang bersamai rembulan. Dan ini mengkhawatirkan. Berbeda ketika Anda milih kebenaran, itu seperti matahari. Jadi cahayanya, jadi matahari ini kan cahayanya direfleksikan oleh rembulan. Ini sekedar untuk sebuah ilustrasi saja ya, memudahkan. Jadi kalau Anda milih kebenaran, maka Anda akan mendapatkan cinta yang sejati. Sebagaimana sinar matahari itu direfleksikan oleh rembulan. Jadi ini cinta. Jadi dalam peribadatan pun Anda bisa menghadirkan rasa cinta terhadap yang kita ibadahi. Kita melaksanakan itu secara ikhlas, tidak terpaksa, dan penuh dengan sukacita. Jadi melalui peribadatan itu, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi tentu saja keuntungan semacam ini adalah keuntungan yang bersifat bonus saja. Jadi sejak awal kita tidak perlu meniatkan itu. Ketika kita melakukan hal yang terbaik, maka insya Allah kita akan mendapatkan. Jadi ibadah itu sendiri merupakan fitrah. Jadi ibadah itu sendiri merupakan fitrah dan sekaligus kebutuhan mutlak manusia. Karena manfaatnya itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Karena itu maka jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan kita dengan tidak melaksanakan ibadah sama sekali. Kenapa? Karena kita akan kehilangan fitrah kita. Dan ketika kita kehilangan fitrah kita, maka penjagaan diri kita atas jasmani kita, penjagaan diri kita atas akal kita, penjagaan diri kita atas rohani kita, itu tidak akan bisa kita lakukan dengan baik, dan kerugian itu akan diterima oleh kita sendiri. Jadi berusahalah untuk selalu melaksanakan kehidupan ini dan mengisi dengan peribadatan. Karena peribadatan itu dalam rangka untuk menjaga fitrah kita dan memenuhi kebutuhan mutlak dari diri kita sendiri. Kemudian ibadah itu memerlukan saluran. Ketika kita melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan fitrah. Tentu saja ibadah yang sesuai dengan fitrah itu hanya bisa diajarkan oleh pencipta dari manusia sendiri, oleh pencipta fitrah yang ditanamkan ke dalam
diri manusia itu sendiri. Karena itu maka ibadah itu memerlukan aturan atau tuntunan yang benar. Maka dalam konsep Islam, ibadah itu dihukumi haram itu dalam rangka ini. Jadi hukum dasar ibadah, sebagaimana awal pernah saya bicarakan, itu adalah haram. Hukum dasar ibadah itu haram, kecuali ada perintah. Kalau ada perintah, maka dia bisa menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi wajib. Kenapa hukum dasar ibadah itu diharamkan oleh Allah? Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena manusia tidak diperkenankan untuk menciptakan tata cara ibadahnya sendiri. Kalau diperkenankan membuat tata cara ibadahnya sendiri, ya manusia itu bisa berkreasi dengan cara mereka sendiri. Mungkin nanti akan ada yang berpikir, Rasulullah dan para sahabat itu kan mereka ini memiliki kualitas rohani yang tinggi. Mereka memiliki kualitas ibadah yang tinggi. Jadi mereka cukup, kalau ibadah sholat maghrib itu 3 rakaat saja sudah cukup, itu akan diterima oleh Allah. Lah kalau kita ini kan generasi yang jauh dari masa itu, masa Rasulullah. Kita bahkan tidak dididik oleh Rasulullah. Ya kalau hanya 3 sholat maghrib, 3 rakaat, ya nggak cukup lah. Kita genapkan saja jadi 4 misalnya. Nah, yang semacam ini justru menjadi haram. Jadi dalam persoalan ibadah, terutama ibadah mahdhah, kita hanya mengikuti Allah dan Rasul-Nya dan tidak membuat-buat dalam persoalan ini. Karena khawatirnya kita nanti akan terjebak pada bid'ah itu ya. Jadi terjebak pada bid'ah. Jadi membuat sesuatu yang baru, mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ibadah itu perlu saluran dan tuntunan yang benar. Karena itu harus diarahkan melalui orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Jadi mereka terdiri dari para rasul. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang apa tujuan dari ibadah itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sudah memberikan tujuan hidup kepada kita, yaitu untuk beribadah. Tentunya ibadah itu juga memiliki tujuan tersendiri. Jadi ibadah itu memiliki tujuan tersendiri. Di antaranya, yang pertama, tujuan dari ibadah itu untuk membuktikan, untuk memberitahu kepada kita bahwa manusia itu tidak diciptakan sia-sia. Dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah. Jadi, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Manusia pun tidak diciptakan itu secara sia-sia. Manusia itu tidak diciptakan untuk melakukan perkara yang sia-sia. Karena memang mereka tidak diciptakan untuk melakukan hal yang sia-sia. Mereka pun tidak diciptakan secara sia-sia. Jadi penciptaan manusia itu bukan permainan. Karena itu mestinya dalam kehidupan kita juga tidak boleh bermain-main. Di sini maka manusia itu harus diatur, harus bersedia diatur. Karena manusia tidak diciptakan sia-sia, maka dia juga tidak boleh menyia-nyiakan kehidupannya. Kehidupan itu harus diisi dengan satu tujuan. Dan ternyata pencipta kita sudah menetapkan tujuan itu, yaitu tujuan untuk beribadah. Karena itu dengan beribadah itu manusia tidak akan tercipta sia-sia. Manusia itu akan memberikan manfaat melalui peribadatan yang sebagaimana yang dikonsepkan oleh Allah. Bisa kita lihat misalnya gitu. Jadi misalnya apa ibadah yang ditetapkan oleh Allah? Misalnya ibadah itu berupa zakat misalnya. Dalam konsep Islam, kita diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah harta kita melalui zakat. Jadi kita mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta ini adalah ibadah. Apakah ibadah itu sekedar mengeluarkan harta? Ternyata tidak. Dalam artian ketika kita mengeluarkan zakat itu sekedar kita harus mengeluarkan zakat tanpa alasan tertentu, ternyata tidak. Kita lihat gitu ya, zakat itu ternyata memiliki harta kita. Jadi harta kita itu ternyata memiliki nilai sosial dan melalui zakat itu fungsi sosial dari harta kita itu bisa tersalurkan. Jadi dengan melalui zakat itu kita bisa berbagi kepada sesama kita. Dengan zakat itu kita bisa mengentaskan kemiskinan. Dan dalam sejarah Islam ini terbukti.
Jadi dalam sejarah Islam terbukti. Pada masa Bani Umayyah, jadi ketika umat Islam saat itu dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, kita membaca dalam sejarah umat Islam itu ternyata pernah mengalami kemakmuran. Padahal wilayah Islam saat itu bukan wilayah yang sempit yang hanya meliputi Arabia, tidak. Tapi wilayah Islam saat itu sudah menjangkau ke wilayah-wilayah di luar Arabia. Bahkan sebagian dari wilayah Eropa saat itu sudah mulai terpengaruh oleh Islam. Dan ternyata kemakmuran itu merata. Padahal negara, jadi dalam membangun masyarakat, itu salah satunya itu menggunakan instrumen berupa zakat, berupa sedekah dan seterusnya. Tapi ternyata dengan menggunakan itu, negara kemudian saat itu gitu ya, dinasti Umayyah itu ternyata berhasil mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dari kefakiran. Bahkan jadi seluruh masyarakat, jadi hampir seluruh masyarakat pada saat itu mereka menjadi orang-orang yang justru berhak untuk mengeluarkan zakat. Karena itu maka untuk menyalurkan zakat, jadi baitul mal yang dimiliki oleh negara itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka sulit untuk mencari fakir dan miskin pada masa Bani Umayyah ini, terutama pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sulit untuk mencari fakir dan miskin. Karena itu maka zakat itu kemudian disalurkan pada penerima yang lain. Jadi mencari masyarakat miskin dan fakir itu sulit. Dan ini belum pernah terulang kembali dalam sejarah. Jadi pada masa berikutnya ini belum pernah terulang kembali. Hari ini kita menemukan itu ya di negara-negara yang dikatakan paling makmur, ternyata kemiskinan itu juga masih menjadi problem yang mereka hadapi. Nah, di sini tujuan ibadah itu memperlihatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak diciptakan secara sia-sia. Tujuan penciptaan manusia itu sendiri itu adalah untuk ibadah. Sementara tujuan dari ibadah secara umum itu untuk meningkatkan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu akan muncul dari keimanan yang dimiliki oleh manusia. Sementara ketakwaan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, ibadah itu sendiri itu merupakan ungkapan rasa syukur kita. Jadi ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa kita sudah diciptakan. Kita memiliki kondisi keberhutangan karena penciptaan itu. Orang yang berhutang itu mestinya harus membayar. Nah, ibadah ini merupakan cara kita untuk membayar kepada Allah. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa. Jadi tidak akan pernah bisa kita gunakan untuk membayar kebaikan-kebaikan yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita dalam rangka penciptaan ini. Ini tujuan dari peribadatan. Lantas apa hikmah yang bisa kita peroleh dari ibadah itu? Yang pertama, ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah itu adalah tujuan kehidupan kita. Keberadaan Allah itu menjadi ghoyah, menjadi tujuan dari kita. Apapun yang kita lakukan itu untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya. Jadi yang ingin kita gapai itu adalah mardotillah. Yang ingin kita gapai itu adalah ridho yang berasal dari Allah ini. Jadi bagi seorang Muslim, Allah ini merupakan center, merupakan pusat dari segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, pikiran kita, perbuatan kita, apapun yang berasal dari dalam diri kita, itu mestinya kita tujukan kepada Allah. Karena pada Allah itulah kebahagiaan kita itu berada. Jadi pada Allah itulah kebahagiaan kita itu berada. Jadi kita akan menjadi bahagia ketika jadi Allah itu senantiasa bersama kita. Ini konsepnya nanti ada pembicaraannya tersendiri ketika kita membicarakan konsep berkaitan dengan sa'adah itu. Jadi berkaitan dengan kebahagiaan. Kemudian ibadah itu akan menghadirkan perasaan tenang, tentram dalam hati kita. Tentu ketika kita menjalani kehidupan, perasaan tenang, tentram yang ada dalam hati ini sangat kita perlukan. Jadi sangat kita perlukan. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, menjalani kehidupan yang berkualitas.
Kemudian melalui peribadatan itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi harapannya ketika kita beribadah dengan baik, maka mestinya kita juga memiliki akhlak yang baik. Wa aqimis sholata, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat gitu ya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi aspek dari peribadatan kita yang paling utama. Jadi kita ini beribadah itu juga dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Agar perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu merupakan perbuatan yang memiliki kualitas yang baik. Jadi ibadah itu bukan sekedar dari sini, maka kita bisa melihat itu ya. Ibadah itu bukan kita bisa melihat dan merasakan. Ibadah itu bukan sekedar gerakan dan juga bukan sekedar bacaan. Tapi ibadah itu juga berkaitan dengan rasa. Jadi kita mengolah rasa yang ada dalam diri kita atau bauq kita gitu, bauq gitu ya. Jadi yang diolah ini berkaitan dengan al-madzaqat. Jadi rasa yang ada dalam diri kita agar rasa itu kemudian mengalami peningkatan menjadi cita rasa yang tertinggi. Jadi rasa itu adalah rasa yang senantiasa merasakan kehadiran Allah, merasa bahwa diri kita selalu diawasi, sehingga perbuatan kita itu akan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Jadi perbuatan yang ada dalam diri kita akan menyesuaikan dengan kehendak dari Allah. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka ibadah itu akan menuntun kita pada ketundukan terhadap Allah. Jadi mestinya seorang yang beribadah, jadi dia beribadah secara ritual, dia ritualnya melaksanakan sholat, maka dia secara aktual dalam kehidupan, sholat itu langsung memberikan manfaat. Jadi kalau dia sholat, mestinya dia juga jadi orang baik. Ada satu kisah itu ya. Jadi kisah ini berkaitan dengan kisah ini pernah diceritakan oleh Buya Hamka. Jadi ini bagian dari kisah kehidupan Buya Hamka. Jadi dalam salah satu buku yang beliau tulis, beliau menceritakan ada seseorang itu yang bertanya pada Buya Hamka, wahai Buya Hamka, di kampung kami, ini saya menggunakan redaksi saya sendiri gitu ya. Di kampung kami itu ada seorang imam masjid. Imam masjid ini kalau melihat anak-anak muda yang duduk-duduk di pinggir jalan, itu dia ini mudah sekali marah. Jadi dia mudah sekali marah. Jadi dia akan langsung marah, menggertak para pemuda itu, dan kalau sudah marah itu berlebihan. Sementara di kampung kami itu juga ada seorang dokter. Dokter ini dia tidak pernah sholat, tapi dokter ini baik. Jadi dia suka menolong orang. Dan bahkan kalau yang ditolong itu tidak punya duit, dia akan menggratiskan layanannya. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini Buya? Dan mungkin problem semacam ini juga banyak terjadi di sekitar kita itu ya. Banyak orang yang kelihatannya dari sisi peribadatan mereka ini begitu rajin. Tapi dalam hubungan antara dirinya dengan anggota masyarakat yang lain itu ternyata kurang bagus, kurang harmonis. Nah, hal semacam ini bagaimana? Buya Hamka kemudian memberikan jawaban yang diplomatis. Kata Buya, sang imam itu, jadi seandainya dia ini tidak melaksanakan sholat, dia tidak menjalankan sholat, mungkin kemarahan yang berasal dari dirinya akan lebih besar lagi. Jadi dia seperti itu sebenarnya sudah dikendalikan oleh sholatnya. Mungkin emosinya yang ada dalam dirinya. Potensi al-ghadabiyahnya, potensi kemarahan atau emosional yang ada dalam dirinya itu memang sangat besar. Tapi itu sudah dikendalikan oleh sholatnya. Jadi seandainya dia tidak sholat, mungkin dia akan lebih emosional lagi dibandingkan apa yang Anda lihat. Sementara Pak Dokter itu, seandainya dia melaksanakan ibadah dengan baik, dia bisa lebih baik dibandingkan saat ini, gitu ya. Jadi ini kata Buya Hamka. Dan di sini kita bisa melihat, gitu ya, bahwa ibadah itu bisa kita gunakan untuk menerapi diri kita agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian berikutnya hikmah ibadah itu agar kita mendapatkan kesejahteraan di dunia dan sekaligus di akhirat. Jadi kita bisa mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat.
Jadi jangan berpikir kesejahteraan itu hanya berkaitan dengan persoalan mal atau berkaitan dengan persoalan harta yang bersifat duniawi. Kadangkala tidak semua urusan kita yang ketika berada di dunia itu selalu bersifat material. Ada persoalan-persoalan yang jauh lebih dalam dibandingkan itu. Betapa kita saksikan itu ya. Kita seringkali menyaksikan ada orang-orang yang kehidupan mereka kekurangan dari persoalan materi. Tapi ternyata mereka memiliki kemerdekaan hidup. Itu terjadi karena mereka bisa memaknai kehidupan itu dengan baik. Mereka bisa menempatkan diri mereka dalam kehidupan dengan baik. Mereka bisa menjaga hatinya, dan dengan menjaga hati itu, mereka bisa menemukan bahwa kebahagiaan itu ternyata ada dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu mencari kebahagiaan itu di luar diri mereka. Mereka bisa menemukan itu dalam diri mereka. Ketika mereka bisa mengolah itu dengan baik, maka kebahagiaan itu muncul. Jadi kebahagiaan itu ternyata tidak berasal dari luar. Tapi kebahagiaan itu diantaranya bisa diperoleh ketika dia bisa memaknai apa yang ada dalam diri mereka. Jadi kebahagiaan terbesar itu adalah kebahagiaan ketika kita makrifat kepada Allah. Maka tidak heran gitu ya, ada sebagian ahli hikmah itu yang mengungkapkan. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi untuk bisa mendapatkan sa'adah atau kebahagiaan, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Itu ketika seorang itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah itu? Man arafa nafsahu. Maka itu dilakukan dengan mengenal dirinya sendiri. Faqad arafa rabbahu. Maka dia akan mengenal Rabb-nya. Dan mengenal Rabb itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi menghadirkan perasaan tentram, kemudian tenang dalam hati, dan itu bisa kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah satu kebahagiaan sendiri. Setelah itu kita bisa sejahtera di dunia dan sekaligus akhirat. Karena kesejahteraan ini adalah kesejahteraan yang kita bangun berdasarkan apa yang ada dalam batin kita. Jadi fitrah yang berasal dari Allah yang ditanamkan dalam rohani kita, yang ditanamkan dalam akal kita. Dan mungkin juga ditanamkan dalam jasmani kita. Ini berkaitan dengan hikmah ibadah. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang pembagian ibadah. Jadi ibadah itu secara umum, gitu ya. Jadi ibadah itu secara umum dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, pertama kita akan bicarakan tentang apa ibadah mahdhah itu. Jadi dalam ibadah mahdhah itu adalah ibadah dalam arti khusus. Ibadah ini adalah ibadah yang macam-macamnya. Tata cara untuk melaksanakannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ini bersifat mutlak. Manusia tidak boleh mengubahnya. Jadi kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan ini loh macam ibadahnya, tata caranya ini, maka manusia tidak boleh mengubah, tidak ada kewenangan. Bahkan ketika di manusia itu berusaha untuk mengubahnya, maka justru dia terjebak pada keharaman. Jadi dia melakukan sesuatu yang diharamkan berdasarkan syariat. Kaidahnya, semua dilarang. Jadi dalam persoalan ibadah mahdhah ini, semua hal itu dilarang. Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hukumnya haram. Kecuali ada perintah yang berasal dari Allah dan kemudian dicontohkan oleh Rasul-Nya. Maka itu bisa menjadi sunnah atau itu bisa menjadi wajib. Jadi semua hal berkaitan dengan ibadah itu hukum dasarnya dilarang atau haram. Kecuali ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Karakteristik dari ibadah mahdhah, tata caranya itu biasanya sudah diatur secara terperinci. Apa contohnya? Contohnya sholat. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu ada aturannya. Jadi masing-masing itu sudah ada aturannya. Bacaan-bacaannya itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Jadi sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi dalam urusan sholat itu ya kita mengikuti Rasulullah. Kalaupun nanti misalnya terjadi perbedaan bacaan,
Jadi antara satu orang dengan orang lain ini kok bacaannya berbeda gitu ya. Maka perbedaan bacaan itu pun memiliki informasi yang juga berasal dari Rasulullah. Artinya Rasulullah juga pernah melakukan itu. Jadi persoalan berkaitan dengan kunut dan tidak kunut itu masing-masing juga ada contohnya dari Rasulullah. Karena itu maka mestinya tidak perlu dipertentangkan antara yang kunut dan yang tidak kunut. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan. Jadi yang jadi masalah itu bukan antara yang kunut dengan yang tidak kunut, tapi antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Nah ini berbeda ini. Ya kalau yang kunut itu Rasulullah pernah mencontohkan, tidak kunut Rasulullah juga pernah mencontohkan. Jadi mestinya tidak akan menjadi sumber pertengkaran. Yang jadi masalah itu kan yang tidak sholat. Gitu ya. Nah ini berkaitan dengan ibadah dalam arti khusus atau ibadah mahdhah. Nah kemudian yang kedua adalah ibadah dalam arti umum atau ibadah yang kita sebut sebagai ghairu mahdhah. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini adalah menjalani kehidupan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah. Di mana macam dan bentuk ibadah ini tidak ditentukan secara terperinci. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini sebenarnya mewakili muamalah. Jadi muamalah itu kan mencakup hubungan antar manusia atau hubungan antara manusia dengan alam. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan masyarakatnya atau manusia dengan alam. Ini muamalah. Apa yang dimaksud dengan alam itu? Sebelumnya kita sudah pernah bicarakan. Yang dimaksud dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Jadi Anda punya kucing, Anda beribadah pada kucing, Anda kemudian melakukan hubungan dengan yang maksud hubungan itu artinya Anda membangun relasi dengan kucing. Anda memberi makan kucing gitu ya. Kemudian Anda memberikan tempat tidur yang baik bagi kucing, diselimuti dan seterusnya. Ini termasuk muamalah. Ketika Anda meniatkan itu untuk ibadah, ya Allah saya membagikan sebagian rezeki yang aku miliki untuk kucing ini. Mudah-mudahan jadi ini karena tujuannya karena Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Itu bisa bernilai ibadah. Nah, muamalah ini hukum dasarnya atau ibadah ghairu mahdhah ini hukum dasarnya semua boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi semuanya boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dilarang, maka nanti bisa makruh, maka itu nanti bisa haram. Ini ibadah ghairu mahdhah. Jadi apapun yang kita lakukan, asal itu tidak bertentangan dengan syariat, asal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika itu membawa kebaikan, ketika itu kita niati untuk Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Ini yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah ghairu mahdhah itu sebenarnya adalah muamalah. Jadi maka kita membedakan itu ya dalam persoalan amaliyah itu kemarin ada dua. Jadi amaliyah atau fikih itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Muamalah inilah ibadah ghairu mahdhah. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang macam-macam ibadah atau kategori ibadah berdasarkan pelaksanaannya. Jadi berdasarkan pelaksanaannya setidaknya ada 3 macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah. Ibadah jasmaniyah ini adalah pelaksanaannya. Jadi ibadah yang pelaksanaannya memerlukan kegiatan atau kekuatan fisik. Jadi memerlukan fisik gitu ya. Jadi misalnya sholat. Sholat itu kan sebenarnya ada gerakan fisiknya. Jadi ketika kita qiyam, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ruku, ini kan kegiatan fisik juga. Kemudian setelah itu sujud, ini gerakan fisik. Termasuk puasa. Puasa itu fisik. Kenapa? Karena kita melaparkan diri. Mungkin ya akan merasakan perut itu ya. Ya kalau sudah perut itu dikosongkan, mungkin nanti juga anggota fisik yang lain juga merasa. Karena perutnya kosong kok mudah banget merasa mengantuk ya. Kalau perutnya kosong kok mudah banget capek misalnya. Nah, ini adalah ibadah yang memerlukan kekuatan jasmani. Jadi misalnya sholat dan puasa. Kemudian yang kedua ada ibadah yang berkaitan dengan mal, yang berkaitan dengan harta. Jadi dalam peribadatan itu di situ dilibatkan harta. Jadi pelaksanaannya berkaitan dengan harta, misalnya zakat.
Zakat itu kan kita perlu mengeluarkan sejumlah harta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam syariah. Demikian juga sedekah. Sedekah itu juga perlu harta. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada ibadah jasmaniyah dan maliyah. Jadi melibatkan jasmaniyah, jadi fisik kita dibutuhkan di situ, membutuhkan mal juga, jadi butuh harta juga. Jadi misalnya ibadah haji. Karena ibadah haji itu butuh kekuatan fisik. Jadi butuh kekuatan fisik. Kalau sudah tidak mampu melakukan perjalanan, bahkan nanti bisa diwakilkan. Jadi misalnya sudah sepuh banget, jadi ketika daftar haji itu dulu masih kelihatan muda. Tapi ternyata karena waktu antriannya sangat panjang, jadi waktu antriannya itu bahkan sampai 23 tahun, bahkan ada yang sampai 29 tahun gitu ya saat ini, karena tahun kemarin tidak berangkat, kemudian saya tidak tahu tahun ini nanti ada diberangkatkan atau tidak ibadah haji, akhirnya daftar tunggunya jadi makin panjang. Ini mungkin 28 atau 29 tahun misalnya perkiraan. Maka ketika dia harus haji itu ternyata sudah terlalu tua. Nah, jadi sudah terlalu tua. Jadi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Maka kemudian diwakilkan. Karena kekuatan fisiknya tidak memungkinkan. Materinya mungkin cukup, tapi kalau fisiknya tidak kuat, mau bagaimana lagi? Jadi ini adalah ibadah, contohnya adalah ibadah haji. Jadi perlu kekuatan fisik sekaligus kecukupan materi. Jadi materi yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan. Jadi menunjang kehidupan selama melaksanakan aktivitas peribadatan. Jadi ibadah haji. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bicarakan syarat perbuatan yang bernilai ibadah. Artinya yang kita bicarakan ini bukan ibadah mahdhoh gitu ya, tapi ibadah ghairu mahdhoh. Jadi perbuatan-perbuatan di situ itu sebenarnya adalah perbuatan muamalah. Lantas bagaimana muamalah itu bisa dimaknai sebagai ibadah? Maknanya begitu. Yang pertama, perbuatan itu harus sejalan dengan ajaran Islam. Artinya perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Islam. Jadi di situ tidak mengandung kekeliruan atau kesalahan yang mengingkari syariat Islam. Jadi apapun itu perbuatan itu, asal dia tidak bertentangan dengan konsep Islam, dan perbuatan itu sejalan dengan ajaran Islam, maka itu ketika kita niati ibadah, maka bisa bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, disertai niat ikhlas. Semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Jadi ini yang kedua ini yang menentukan. Jadi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, di dalamnya ada kebaikan. Maka ketika kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, tujuan kita itu Allah. Allah sebagai goyah kita, Allah itu sebagai tujuan kita. Maka itu bisa bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, aktivitas itu tidak melalaikan kewajiban ibadah secara khusus atau ibadah mahdhoh. Jadi misalnya gitu ya, misalnya aktivitas itu misalnya aktivitas untuk kegiatan sosial misalnya. Jadi kita melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bakti sosial. Kita misalnya membagi-bagikan sembako gratis kepada masyarakat. Sebaiknya jangan sampai melanggar gitu ya, kewajiban ibadah khusus. Jadi kita melaksanakan itu justru di waktu sholat, kemudian karena lamanya kegiatan itu justru waktu sholat hilang. Jadi misalnya mulainya jam 11, selesainya jam 4. Ini kan waktu zuhur hilang. Jadi misalnya begitu ya. Maka ibadah khusus ini atau ibadah mahdhoh, terutama ibadah-ibadah yang wajib itu jangan sampai kemudian dilalaikan. Jadi jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu justru melalaikan ibadah khususnya. Jadi utamakan dulu ibadah khususnya, baru kemudian ibadah, meski bukan berarti kita kemudian mengenyampingkan ibadah yang berkaitan dengan muamalah ini, bukan gitu ya, bukan. Karena ibadah yang bersifat muamalah itu ada juga yang wajib. Jadi misalnya ya, ketika kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu wajib. Jadi wajib bagi seorang anak. Nah, itu tentu saja itu kualitasnya juga tidak rendah berbakti pada orang tua itu. Itu sama wajibnya dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain yang ada dalam konsep ibadah. Jadi aktivitas tersebut tidak melalaikan kewajiban ibadah mahdhoh kita. Berikutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah. Jadi yang pertama,
Jadi prinsip ibadah itu ya. Yang pertama, ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Begitu kita memberikan sekutu kepada Allah, kita beribadah tetapi niat kita bukan karena Allah, maka khawatirnya itu akan terjadi kesyirikan di dalamnya, baik syirik kecil maupun syirik besar. Jadi misalnya kita beribadah gitu ya, tapi tujuannya agar dilihat oleh orang lain. Jadi kita beribadah dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Maka bisa terjadi kita justru riak di dalamnya. Jadi ada unsur pamer, pengen dipuji oleh orang lain. Pengen dilihat orang lain, pamer dipuji oleh orang lain. Atau kita melaksanakan ibadah dengan tujuan agar kita punya cerita yang bisa didengar oleh orang lain. Oh, saya kemarin sudah membantu korban gitu ya, membantu korban bencana alam loh. Nanti orang lain biar dengar, nanti orang lain biar muji kita. Bisa muncul sum'ah dalam diri kita. Jadi riak dan sum'ah itu bisa muncul dalam diri kita. Kalau ini bedanya ya, riak dengan sum'ah itu. Kalau riak itu kita melakukan kebaikan agar dilihat oleh orang lain, agar dapat pujian. Kalau sum'ah, kita melakukan satu kebaikan agar didengar oleh orang lain, kemudian ceritanya menyebar dan kita dapat pujian. Ini hampir sama, riak dengan sum'ah. Tapi nanti ada perbedaan makna. Nah, jadi yang pertama, beribadah itu hanya pada Allah. Jadi tidak kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah itu dilakukan secara langsung, tanpa melalui perantara. Jadi yang bertanggung jawab atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu, maka peribadatan itu tidak perlu melalui perantara. Cukup antara diri kita dengan Allah. Maka jalinlah, binalah hubungan yang intens antara diri kita dengan Allah, berkomunikasi antara diri kita dengan Allah melalui peribadatan yang kita lakukan. Jadi melalui peribadatan yang kita lakukan. Jadi jarak kita dengan Allah itu akan semakin dekat ketika kita melaksanakan sujud kita kepada Allah. Maka yakinilah gitulah. Jadi yakinilah melalui peribadatan itu kita hakikatnya sedang membangun satu hubungan. Jadi hubungan antara diri kita dengan pencipta kita. Jadi kita ini adalah makhluk, Allah itu adalah khalik kita. Melalui peribadatan itu, kita menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk itu berakhlak kepada Al-Khalik. Jadi kita sebagai makhluk itu memiliki akhlak kepada pencipta kita. Kemudian ibadah itu harus dilakukan secara ikhlas. Ikhlas itu khalaso itu ya. Jadi maknanya murni. Jadi ibadah itu harus dilakukan secara murni. Satu-satunya tujuan itu hanya Allah. Jadi kemurnian itu seperti air susu yang kita peroleh dari binatang sapi gitu ya, atau dari kambing. Air susu itu sebelumnya itu bercampur dengan darah. Jadi bercampur dengan darah yang dimiliki oleh binatang itu. Tetapi ketika dia sudah menjadi air susu, dia terpisah. Jadi dia berbeda dengan zat-zat yang lain yang ada pada tubuh binatang itu. Dan di dalamnya itu tidak ada kenajisan. Tidak ada hal yang najis yang kita peroleh dari susu itu. Jadi itu benar-benar murni susu gitu ya. Nah, di sini maka peribadatan itu juga tidak boleh tercampur oleh sesuatu yang lain. Jadi misalnya kita beribadah tetapi tercampur oleh keinginan-keinginan yang berasal dari hawa kita. Jadi ibadah tapi pengennya sebenarnya mendapatkan perhatian dari seseorang. Maka itu tidak bisa dikatakan ikhlas. Ikhlas itu murni. Jadi peribadatan kita hanya semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Atau kita tidak melakukan itu karena menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang keempat, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Jadi sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, aturannya ketat di situ. Maka mestinya kita harus memiliki ilmu berkaitan dengan ibadah ini terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan. Jadi ilmu sebelum amal. Al-ilmu qoblal amal gitu ya. Jadi kita harus memiliki ilmu sebelum kita melaksanakan amaliyahnya. Agar amaliyah itu menjadi lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kemudian berikutnya yang kelima, pelaksanaan ibadah itu dalam kemampuan manusia. Jadi Allah itu tidak menghendaki kesulitan bagi manusia. Karena itu, maka dalam peribadatan yang dilakukan sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kalau dalam kondisi sehat ya sholat itu kita lakukan secara sempurna. Kalau memang harus berdiri ya berdiri. Jadi sholatnya kita lakukan berdiri. Kemudian rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Tapi kadangkala
kita berada pada kondisi tertentu di mana kita tidak bisa menjalankan ibadah itu secara sempurna. Jadi maka di situ ada rukhsah-rukhsah yang rukhsah itu keringanan gitu ya, yang boleh kita ambil. Misalnya gitu ya, ketika sakit ya saat itu ibadah bisa dilaksanakan sambil duduk kalau memang tidak bisa berdiri, atau bisa dilaksanakan sambil berbaring kalau tidak bisa duduk dan seterusnya. Ketika kita musafir pun di situ ada rukhsahnya. Untuk melaksanakan sholat ada rukhsahnya. Ketika musafir untuk melaksanakan puasa itu juga ada rukhsahnya. Kalau kita melaksanakan haji itu hanya bagi yang mampu. Jadi kewajiban itu untuk yang mampu. Tapi kita juga harus berusaha agar bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dari sisi perjalanan, juga mampu dalam sisi pembiayaan. Artinya secara fisik kita kuat, dari sisi pembiayaan juga bisa kita lakukan. Jadi pelaksanaan ibadah itu dalam kemampuan manusia. Allah itu tidak akan memberikan pembebanan di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian dalam peribadatan itu juga ada keseimbangan jasmani dan sekaligus rohani. Ibadah itu bukan sekedar perkara gerak tubuh kita, gerak jasmani kita. Tapi ibadah itu juga dalam rangka untuk mendudukkan akal kita. Ibadah itu juga untuk mendudukkan secara tepat pada proporsinya berkaitan dengan rohani kita. Karena itu maka peribadatan itu harus tawazun, harus seimbang antara jasmani dan rohani. Jadi jasmani dan rohani itu harus seimbang gitu ya. Jadi ya kalau ibadahnya itu berkaitan dengan jasmani atau berkaitan dengan materi, maka itu juga harus kita keluarkan. Jadi misalnya sholat itu kan butuh jasmani. Ya gerak jasmaninya itu juga usahakan untuk sempurna. Tapi jangan sampai hanya terpaku pada gerakan jasmaniyah itu. Jadi hanya paham fikih dari gerakan-gerakan sholat dan bacaannya, tapi tidak mampu untuk membawa rasanya semakin dekat dengan Allah. Maka mestinya harus seimbang. Jadi gerak jasmani itu diikuti, gerak rasa itu juga mengikuti. Jadi ini gitu ya. Jadi prinsip ibadah itu setidaknya ini. Oke, saya kira itu ya. Jadi perkuliahan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda ambil dari perkuliahan malam hari ini. Jadi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan kehadiran kita, kemudian apapun gitu ya, apapun yang kita lakukan untuk bisa hadir dalam perkuliahan kali ini dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali selama saya mengampu perkuliahan ini, mungkin ada kesalahan kata atau hal-hal lain yang tidak mengenakan, tidak membuat nyaman, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.